Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai rantai pasok kelapa sawit di Provinsi Jambi di mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya, Imam Santoso, NIM D1B018132. Saya Fiora Pani dengan NIM D1B017139. Nama saya Agus Alamsyah, NIM D018142. Perkenalkan, nama saya Arianto Marsangga Manurung, NIM D1B018-077. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu rantai pasok. Rantai pasok adalah rangkaian jaringan perusahaan yang bekerja sama untuk menyalurkan produk, barang maupun jasa kepada konsumen akhir. Manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan suatu upaya membangun jejaring pelaku usaha yang saling tergantung dan bekerja sama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan, dan dana dari pemasok ke pengguna akhir atau konsumen. Penerapan SCM dilakukan agar dihasilkan produk yang berdaya saing. Peningkatan daya saing itu tidak semata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk, tetapi juga melalui pengemasan pemberian merek, efisiensi, transportasi, informasi, penguatan kelembagaan, dan penciptaan inovasi secara kontinu dan sistematik. Proses supply chain management adalah proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah, dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produk dan material. Proses mata rantai yang terjadi antar pemain utama itu adalah sebagai berikut. Chain 1 yaitu supplier, merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Kemudian chain 2, manufacturer. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua yaitu manufacturer, melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang. Kemudian chain 3, distributor. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor. Kemudian chain 4, retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gedung ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Terakhir, chain 5, customer. Para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan Provinsi Jambi di samping karet. Perkembangan kelapa sawit di Jambi sangatlah pesat, dari hanya seluas 44.763 hektar pada tahun 1990 meningkat menjadi 430.610 hektar di tahun 2007, yang berarti meningkat hampir 10 kali lipat dalam 17 tahun. Begitu pula untuk hasil produksi CPO-nya, dari hanya 106.864 ton di tahun 1960 menjadi 1.035.300 ton di tahun 2007. Pengembangan kelapa sawit ini selain bermanfaat dalam perekonomian Jambi, juga berperan dalam menyerap tenaga kerja. Sampai dengan tahun 2007, jumlah kakak yang bekerja dalam perkebunan sawit adalah 135.736. Sementara untuk perkebunan karet yang sudah berumur 100 tahun di Jambi mulai mengalami perlambatan pertumbuhan dalam tahun-tahun akhir ini. Saat ini, luas kebun karet di Jambi adalah 633.739 hektar, dengan jumlah kakak yang bekerja pada komoditas tersebut sebanyak 233.350 kakak. Saya akan menjabarkan dua grafik. Yang pertama adalah luas areal perkebunan Jambi berdasarkan komoditas. Yang pertama adalah kelapa sawit pada tahun 1992 bergerak dari 100.000 menuju 400.000 pada tahun 2007.
Lalu ada karet yang bergerak dari 500.000 menuju 600.000 pada tahun 2007. Dan untuk komoditas lainnya pada tahun 1992 sampai dengan 2007 tetap bertahan di angka 200.000 hektar are. Lalu grafik yang kedua adalah produksi perkebunan Jambi berdasarkan komoditasnya. Pada tahun 1992 untuk kelapa sawit sendiri itu masih 0. Lalu pada tahun 2007 itu bergerak menjadi 1 juta. Lalu untuk karet dia kurvanya tetap dari 200.000 pada tahun 1992 tetap 200.000 pada tahun 2007 dan sama untuk komoditas lainnya. Lalu di sini saya menyediakan 3 tabel. Yang pertama adalah luas areal perkebunan sawit Provinsi Jambi pada tahun 2002 sampai dengan 2010. Pada tahun 2002 jumlah luas arealnya adalah 302.152 hektar dan 2010 ada 490.151. Untuk tabel selanjutnya adalah produksi minyak sawit di Provinsi Jambi. Pada tahun 2002 mencapai 660.000 ton. Lalu 2010 mencapai 1.266.000 ton. Lalu ada tabel yang ketiga adalah pabrik kelapa sawit atau PKS yang operasional di Provinsi Jambi pada tahun 2009. Untuk Batanghari ada 3 PKS, Muara Jambi ada 10, Bungo ada 4, Sarulangun 1, Merangin 5, Tanjab ada 6, Tebo ada 5. Bisa dilihat perusahaan-perusahaan, jumlah perusahaan dan kapasitas produksi pada perusahaan tersebut. Pengolahan industri hilir dari kelapa sawit di Jambi saat ini salah satunya adalah industri minyak goreng. Akan tetapi, industri ini mengalami kemunduran dari tahun ke tahun jika dilihat dari jumlah produksinya, yang mana pada tahun 1992 jumlah produksi minyak goreng adalah 1.719 ton. Akan tetapi, di tahun 2007 jumlah produksi menyusut sampai hanya 408,62 ton. Dilihat dari jumlah perusahaannya, industri ini juga tidak mengalami kemajuan, di mana jumlah industri pada sektor ini tetap sejak tahun 1992. Saat ini industri minyak goreng dapat menyerap hingga 1.488 tenaga kerja. Berikutnya disajikan produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi, yang mana disajikan tabel perbandingan produksi kelapa sawit pada tahun 2016 dan tahun 2017. Seperti yang kita lihat, jika ditotalkan total produksi kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2016 yakni 1.031.215 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 2.245.928 ton di tahun 2017. Kenaikan produksi terbesar terjadi pada tahun 2017, yakni tempatnya di kota Sungai Penuh, yaitu sekitar 1.023.329 ton. Pada tahun 2017 produksi tertinggi yaitu terdapat pada kota Sungai Penuh itu sendiri, dan terendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar 47.806 ton. Kabupaten Bungo tidak memproduksi kelapa sawit pada tahun 2017 dan kota Jambi sama sekali tidak memproduksi kelapa sawit. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya.
Sistem rantai pasok kelapa sawit di Provinsi Jambi. Yang A. Struktur hubungan rantai pasok. Untuk pada saluran pemasaran 1, petani kelapa sawit yang menjual langsung TBS-nya ke PKS atau pabrik kelapa sawit adalah petani-petani yang memiliki lahan kelapa sawit yang luasnya rata-rata lebih kurang 2 hektar. Untuk saluran pemasaran kedua, petani ke pedagang pengumpul, lalu ke pabrik, merupakan saluran yang paling mendominasi pilihan para petani. Alasan utama para petani memilih pola saluran ini adalah adanya sistem pembayaran tunai oleh pedagang pengumpul. Selain itu, telah terjadi hubungan yang baik antara petani dengan pedagang pengumpul dalam waktu yang cukup lama. Kepercayaan atau trust adalah antara petani dan pedagang pengumpul menjadi salah satu modal sosial yang telah terbentuk. Untuk yang B, manajemen rantai pasok, yang pertama ada pemilihan mitra. Pemilihan mitra merupakan proses memilih rekan kerja yang dapat diajak kerjasama dalam suatu usaha. Petani kelapa sawit akan memilih calon pembeli sawit dengan harga yang lebih baik. Yang kedua, kesepakatan kontraktual. Kesepakatan yang dibuat antara petani sawit dan pedagang pengumpul tidak dilakukan melalui kontrak secara formal dalam tulisan, tetapi hanya kesepakatan melalui lisan. Kesepakatan yang dibuat keduanya hanya mengenai kualitas sawit, harga jual, dan jumlah penjualan sawit kepada pedagang pengumpul. Untuk yang ketiga, sistem transaksi. Sistem transaksi yang terjadi antara petani sawit dan pedagang pengumpul adalah tunai. Sistem transaksi tersebut juga berlaku untuk transaksi antara pedagang pengumpul. Transaksi oleh pedagang besar dengan pabrik dilakukan non-cash, seperti via transfer bank atau via cek tunai. Untuk yang keempat, dukungan pemerintah. Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS telah melakukan peran yang strategis di bidang riset dan pengembangan kelapa sawit sejak seabad lalu. Produk-produk hasil riset, pelayanan, dan jasa konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh para peneliti terbaik di bidangnya masing-masing. Sesuai visi dan misi yang diemban PPKS untuk menjadi pusat unggulan di bidang perkelapa sawitan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. PPKS berkomitmen untuk secara aktif dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan perkebun beserta seluruh stakeholders industri minyak sawit terhadap produk dan teknologi berbasis riset. Untuk yang C, aliran rantai pasok. Yang pertama, aliran produk. Aliran produk bokar diawali dari petani kelapa sawit hasil pengelolaan petani, kemudian dialirkan ke lembaga pemasaran lainnya sebanyak 55,56% TBS kelapa sawit petani diperdagangkan pada pedagang pengumpul yang kemudian dibeli oleh pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku sebanyak 30,22 dialirkan langsung ke pabrik kelapa sawit, sedangkan 14,22% TBS kelapa sawit dialirkan ke kelompok tani kemudian dibeli oleh pabrik kelapa sawit. Yang kedua ada aliran finansial. Aliran finansial dimulai dari pabrik kelapa sawit atau PKS hingga petani kelapa sawit. Pabrik membayar langsung TBS kelapa sawit dari pedagang pengumpul. Setelah produk dibeli non-cash via transfer bank, adanya hubungan yang sangat kuat terjadi pada pedagang pengumpul dengan petani kelapa sawit. Secara pembayaran tidak hanya dilakukan secara tunai, tapi juga dapat dibayar di muka dan dibayar sebagian. Untuk yang ketiga, aliran informasi. Petani kelapa sawit menerima informasi dari pabrik hanya berupa informasi teknologi budidaya yang dikembangkan agar dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi petani di lahan, informasi tentang naik turunnya harga TBS yang berdasarkan pada harga internasional, kualitas TBS yang diinginkan oleh konsumen akhir hanya diperoleh pedagang pengumpul. Demikian mengenai penjelasan rantai pasok kelapa sawit di Provinsi Jambi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.
Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.